Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, masih di bab yang kedua, yaitu kaidah dan prinsip Ahlussunnah di dalam mengambil dan menggunakan dalil. Di dalam berdalil begitu, ya, di dalam berdalil. Kita sekarang ada pada poin yang ketiga. 1 dan 2 sudah kita baca dan jelaskan pada pertemuan sebelumnya, walhamdulillah. Yang ketiga, kata beliau di halaman 14, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas atau teks Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Begitu juga pemahaman salafus salih dan para imam yang mengikuti jejak salafus salih, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Jadi di dalam memahami nas-nas atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, media yang kita gunakan untuk memahami keduanya adalah teks dari keduanya sendiri, di mana tidak jarang ayat menafsiri ayat yang lain. Tidak jarang juga hadis menafsiri ayat di dalam Al-Quran. Misalnya ayat menafsiri ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Agar dapat keamanan dan agar dapat petunjuk dari Allah, syaratnya sudah Allah sebutkan di awal. Beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Saat turunnya ayat ini, para sahabat pun merasa pesimis. Karena apa? Rasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak melakukan perbuatan zalim. Berarti ya kita nyaris gak bisa mendapatkan keamanan dan petunjuk yang Allah janjikan. Karena kita-kita ini orang-orang yang masih mencampur adukan antara keimanan dengan kezaliman. Barulah setelah dikonsultasikan kepada Nabi SAW, Nabi menjelaskan, alam tasma' ila qaulillahi ta'ala fi surati Luqman, ya. Belumkah kalian mendengar apa yang Allah katakan di dalam surah Luqman, di mana dalam surah tersebut Luqman berwasiat kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kau persekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar. Berarti makna kezaliman dalam ayat pertama tadi bukan cuma sekedar melakukan kemaksiatan yang biasa, yang tidak membuat seorang pelakunya keluar dari iman dan Islam. Tapi kezaliman dalam surat tersebut, ayat tersebut maknanya adalah
kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir ayat dengan ayat. Dan banyak yang seperti ini ya, di juz 29, di juz 30 ya. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Ya. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma takunu an-nasu kal farashil mabthuth dan lain sebagainya. Atau juga dengan menafsiri Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makin banyak lagi, ya. Rukun Islam yang 5 saja penjelasan detailnya kita jumpai di mana? Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menegakkan salat dulu deh. Terkait jumlah berapa kali kita harus melaksanakan salat dalam satu hari, penjelasannya ada di mana? Di dalam hadis. Masing-masing salat itu berapa rakaat, penjelasannya ada di dalam hadis juga. Semuanya ada dalam hadis. Ya. Nanti pindah ke ibadah yang lain, puasa. Puasa juga sama. Detailnya penjelasannya ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lain sebagainya. Ya, jadi memahami dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada dua pemahaman, yang satu bersifat bahasa, yang satu bersifat pemahaman atau definisi syariat, yang diambil maka definisi syariatnya. Contohnya salat. Salat secara bahasa artinya berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita aqimus shalah misalnya, tegakkanlah salat. Apakah cukup kita laksanakan perintah tersebut hanya dengan berdoa atau belum cukup? Belum cukup. Karena makna salat di situ yang dimaksud adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, mulai dari takbir sampai salam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat, ya. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya tentu kita tidak pernah melihat Nabi SAW salat langsung. Tapi kita bisa melihat salatnya Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau yang dibawakan oleh para sahabat, ya. Puasa secara bahasa, siam secara bahasa artinya apa? Al-imsak, menahan. Makanya kan Maryam alaihissalam ketika pulang membawa bayi, kemudian ditanya-tanya macam-macam oleh masyarakatnya, apa yang dikatakan oleh Maryam? Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri. Pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Tapi apakah cukup berpuasa dengan cara menahan diri saja? Oh, tidak tentu. Apa yang harus kita tahan? Penjelasannya ada di dalam as-sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pemahaman salafus salih, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'un dan tabi'ut tabi'in, dan para imam yang mengikuti jejak salafun salih, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Ya, apalagi kalau suatu kata, suatu frasa itu ada di dalam bahasa Arab, ada juga di dalam bahasa yang selain Arab. Misalnya ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Indonesia artinya apa? Berbuat baik tanpa pamrih, kan begitu? Ya. Tapi ikhlas dalam bahasa Arab artinya memurnikan. Ikhlas dalam bahasa Arab artinya memurnikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya, apakah kita berarti enggak boleh berapa-apa kepada Allah? Oh enggak. Karena ikhlas dalam perintah tersebut maknanya dalam bahasa Arab, yaitu memurnikan. Apa yang kita murnikan? Ibadah ini murni hanya buat Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi boleh enggak beribadah tapi berharap dijauhkan dari neraka? Boleh tidak? Boleh. Beribadah boleh tidak? Berharap untuk dimasukkan ke dalam surga? Boleh. Bahkan memang itu yang harusnya kita lakukan.
khawatir dan takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala dan berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ikhlas sekali lagi memurnikan ibadah. Nah, yang diambil makna bahasa Arab di sini karena memang Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bicara di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah menggunakan bahasa Arab, sehingga yang menjadi rujukan untuk memahami sebuah kata adalah makna dalam bahasa Arab, ya, makna dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa yang lain. Walaupun kata tersebut benar-benar 100% sama. Ikhlas dalam bahasa Arab terdiri dari huruf apa? Hamzah, kha, lam dan shad. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf Latin apa aja? Ini al-ikhlas, pas kita di Masjid Al-Ikhlas nih, ya. Ikhlas, I, KH, ya kan? KH itu kalau diarabkan jadinya huruf apa itu? Kha kan? Ikhlas KH atau K saja ikhlas? Al-ikhlas apa al-ikhlas? Ikhlas, ya. Sama. Nyaris 100% sama. Tapi yang diambil bukan makna dalam bahasa Indonesianya tapi dalam bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bahasa Arab, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali dalam kondisi mengikhlaskan agama kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Maknanya memurnikan ibadah itu hanya buat Allah saja. Jadi ikhlas dalam bahasa Arab maknanya murni. Nah, kalau kita ketemu seperti ini maka yang diambil adalah maknanya dalam bahasa Arab. Jika hal tersebut benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan, yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa itu tadi, ya. Contohnya masalah kata ikhlas dalam bahasa Indonesia punya arti sendiri, dalam bahasa Arab juga punya arti sendiri. Itu yang ketiga. Dalam memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi rujukan kita adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Dan juga yang perlu kita pahami, ya, jangan tergesa-gesa memutuskan untuk mengambil makna yang jauh ketika hendak memahami sebuah ayat atau hadis, ya. Ketika hendak memahami sebuah ayat atau hadis, jangan tergesa-gesa mengambil makna yang jauh sementara makna yang dekat masih ada. Ya, makna yang dekat masih ada. Terutama dalam ayat-ayat sifat. Dalam ayat-ayat sifat. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya menjelaskan bahwa Allah punya tangan. Ya, Allah punya tangan. Bal yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Tangan di situ jangan tergesa-gesa langsung disimpulkan tangan di situ maknanya adalah kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Allah juga berfirman, "Lima khalaqtu biyadayya." Ya, Adam aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jangan keburu jauh dulu. Tangan dimaknai atau dipahami sebagai kekuasaan, kekuatan, ya, keberkasan lain sebagainya. Padahal memahami tangan dengan makna tangan masih bisa. Ya. Dan bahkan hukum itu pun berlaku dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun, ya. Itu berlaku. Misalnya ada seorang bapak, ya, bilang ke anak-anaknya, besok bapak mau pergi ya insyaallah gitu. Makna pergi di sini kan ada dua. Makna yang dekat, pergi ya pergi, naik motor kemana begitu, naik mobil kemana gitu, itu pergi. Makna yang dekat, ya, yang langsung dipahami begitu. Tapi makna yang jauh, pergi itu artinya apa? Meninggal kan begitu, ya, meninggal. Ngambil makna yang dekat dulu, jangan yang jauh-jauh keburu diambil, sementara yang dekat masih bisa diambil, ya. Dan itu hukum di dalam atau kaidah di dalam memahami ucapan, ya. Ambil yang dekat dulu, jangan keburu yang jauh. Dan yang umumnya kita pahami adalah makna yang terdekat, ya. Insya Allah setiap anak ketika bapaknya ngomong begitu, yang dia pahami adalah makna yang dekat, ya. Ada gitu seorang bapak bilang, besok bapak pergi insya Allah ya. Wah, bapak mau meninggal nih besok. Gitu. Kan enggak, ya. Ya mau pergi kemana pak? Begitu, ya. Kan paling begitu. Ya, itu sebenarnya berlaku dalam semua bahasa, ya. Jadi memahami yang dekat-dekat dulu, jangan yang keburu jauh, ya. Karena kalau seperti itu cara kita
memahami Al-Qur'an, enggak ketemu-ketemu nanti, enggak paham-paham artinya, ya. Allah berfirman misalnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja, juga jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa yang langsung kita pahami di sini? Makna apa yang kita langsung pahami? Perintah untuk mengibadahi Allah, larangan untuk menyekutukan Allah. Ini kan makna yang terdekat. Makna yang jauh apa? Enggak tahu. Kalau kita di dalam memahami ayat-ayat enggak boleh mengambil makna yang terdekat, harus ngambil makna yang jauh, ayat ini enggak akan langsung bisa dipahami. Allah merintahkan untuk mengibadahinya, Allah melarang untuk menyekutukannya. Oh, jangan. Siapa tahu bukan itu maknanya, kata dia. Ya. Nah, itu hasilnya kalau tidak mau mengambil makna yang zahir, makna yang langsung muncul di benak kita, ya. Terutama ayat-ayat sifat, tentunya dengan tetap menghindar sikap membagaimanakan dan menyerupakan, ya. Tentunya dengan menghindar dari sikap membagaimanakan sifat Allah dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama atau usuluddin, hal yang bersifat pokok, semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru. Misalnya, sumber di dalam beragama itu ya cuman Al-Quran, As-Sunnah, ya, didukung perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan hal yang bersifat usul. Ini kan hal yang bersifat pokok di dalam agama, maka tidak boleh bagi seseorang untuk menambah hal yang sudah bersifat pokok ini. Misalnya, oh ada lagi mimpi, ya. Mimpi juga bisa jadi sumber agama, sumber beribadah begitu, sumber beramal. Oh, enggak bisa, ya. Yang namanya sumber kita, rujukan kita di dalam beragama ya cuman Al-Quran dan As-Sunnah, itu aja, ya. Dan kalau dibuka peluang untuk ada sumber lain daripada selain keduanya, mimpi misalnya itu tadi, apa yang akan terjadi? Syariat ini enggak selesai-selesai, ya. Enggak sempurna-sempurna, enggak tamat-tamat begitu. Karena orang akan terus bermimpi, ya. Dan masing-masing orang akan mengklaim mimpinya lah yang benar untuk diamalkan. Ustadz sana bermimpi begini dan begitu, ya. Ustadz yang sana bermimpinya beda lagi. Akhirnya jadi syariat baru lagi, syariat baru. Enggak ada selesai-selesainya. Padahal masa pensyariatan sudah selesai, sudah sempurna, ya. Dan kalau belum sempurna ya berarti enggak ada faedahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi yang terakhir. Berarti masih harus ada nabi lagi, ya. Dijadikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, itu saja sudah menjelaskan kepada kita bahwa syariat yang Allah turunkan ini sudah selesai, sudah sempurna. Enggak perlu penambahan-penambahan lagi dari sumber-sumber yang lain. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, ikutilah yang sudah ada. Dan jangan melakukan kebidahan atau perbuatan baru dalam agama. Kenapa? Karena kalian sudah dicukupi dengan syariat. Artinya, syariat yang jelas-jelas otentik, orisinil dari Allah saja masih banyak kok yang belum kita lakukan, masih banyak, ya. Kenapa harus menyibukkan diri dengan yang tidak orisinil begitu? Kenapa harus menyibukkan diri yang tidak asli dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya di sini pentingnya kita selektif di dalam belajar beragama. Jangan asal kata banyak orang kita ikuti. Jangan asal kata perasaan bagus nih bagus kita ikuti. Padahal syariat menjelaskan hal yang sebaliknya, ya. Jadi hal-hal semacam ini masih belum dipahami oleh sebagian besar saudara-saudara kita, bahwa masa pensyariatan sudah selesai, tidak ada lagi syariat baru yang turun, ya. Tidak sebagaimana sebagian orang yang mewalikan orang-orang yang sebenarnya dari zahirnya saja jauh dari sifat kewalian. Wali Allah Subhanahu wa taala itu kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang yang beriman dan mereka itu orang yang bertakwa.
Sementara sosok-sosok yang diwalikan oleh sebagian orang ini secara zahir saja jauh dari kata takwa. Aurat saja tidak ditutup, salat tidak dikerjakan, ya. Masih menyentuh yang bukan mahramnya. Ketakwaan dari mana kayak begini? Kalau enggak takwa bagaimana bisa jadi wali, ya? Padahal Allah jelas-jelas mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir, cemas, sedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Tapi masalahnya ya entah di negeri kita atau bahkan nyaris di negeri kaum muslimin kebanyakan seakan-akan wali itu harus ada hal yang nyeleneh pada dirinya, ya. Harus ada hal yang aneh pada dirinya. Kalau enggak ada yang nyeleneh, enggak ada yang aneh, seakan belum sah jadi wali. Padahal sahabat-sahabat Nabi, mereka para wali. Abu Bakar wali atau bukan? Wali. Umar, Utsman, Ali semuanya wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah riwayat, ya, kenyelenehan dari diri mereka? Enggak ada sama sekali. Mereka berlaku, bersikap sebagaimana lazimnya seorang manusia yang terhormat, ya. Menjaga sikap, menjaga tutur kata, menjaga aurat, ya, pakaian dan lain sebagainya. Itu semua mereka lakukan sebagaimana seharusnya dilakukan. Jadi tidak ada lagi pensyariatan yang baru setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini harus kita yakini betul. Kemudian beliau lanjut mengatakan siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Sudahlah dia mengada-ada, dia klaim hal yang dia ada-adakan itu merupakan syariat. Ini enggak boleh. Ini namanya pemalsuan. Ya, ini namanya pemalsuan. Dalam hukum duniawi saja berlaku kok, ya, pemalsuan itu haram, enggak boleh, dilarang, bahkan bisa diperkarakan, ya, apalagi pemalsuan agama. Seorang yang tidak berkompeten, ya, untuk menyelenggarakan tindakan medis, ya, pengobatan dan lain sebagainya, dia nekat melakukan hal itu. Modalnya mimpi. Ya, modalnya mimpi. Atau modalnya perasaan. Kira-kira orang bisa menerima enggak hal seperti itu? Enggak bisa lah, ngaco kamu nih, ya. Kamu kalau mau buka praktik pengobatan, kamu harus belajar kedokteran, ya. Dapat izin buka praktik dan seterusnya. Dan kalau dia nekat, disebut dengan apa istilahnya? Malpraktik, kan begitu. Ya. Di dalam dunia medis saja berlaku dan orang-orang paham kok enggak mau yang abal-abal, ya. Tapi dalam agama kok enggak berlaku, ya. Yang abal-abal masih banyak yang suka. Padahal, ya, kalau di medis malpraktik, kalau di agama mal dakwah, ya. Nah, mal dakwah, ya, lebih bahaya daripada malpraktik di dunia medis, ya. Kalau malpraktik di dunia medis, ya, kondisi terburuknya adalah meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, kemungkinan masuk surganya insya Allah masih ada dia, ya. Tapi kalau malpraktik, korban mal dakwah, ya, kalau sudah masuk neraka, apalagi sampai melakukan kesyirikan, kemungkinan masuk surganya sudah tidak ada. Ya, belum lagi kalau korbannya ini ngajakin yang lain, makin banyak korban-korban yang lainnya yang terseret dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Du'atun ila abwabi jahannam. Ya, dai-dai yang menyeret, mengajak manusia ke pintu-pintu neraka jahannam, ya. Ulama su, ya, ulama-ulama yang buruk. Maka berhati-hatilah dalam belajar agama sebagaimana kita juga berhati-hati dalam belajar ilmu dunia, ya. Jangan kita bisa hati-hati dan selektif dalam perkara dunia, tapi untuk agama kita enggak selektif, ya. Terlalu los, enggak ada saringannya, enggak ada filternya sama sekali, semua diterima, semua diamalkan. Yang penting katanya masih mengatasnamakan Islam, ya. Tidak demikian. Kemudian beliau lanjut mengatakan Allah telah menyempurnakan agamanya. Wahyu telah terputus. Terputus maksudnya apa di sini? Selesai begitu, ya.
dan kenabian telah ditutup. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya. Allah menjelaskan, aku telah sempurnakan. Kalau sudah sempurna ya tidak perlu penambahan, tidak perlu inovasi lagi, ya. Tidak perlu modifikasi lagi, semuanya sudah cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akidah yang harus kita yakini selalu adalah bahwasanya syariat Islam yang terakhir ini sifatnya universal. Ya. Dia relevan dengan semua kondisi, latar belakang masyarakat, ya, tempat, masa, enggak ada bedanya. Semuanya bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang paling tahu mana yang paling maslahat buat kita. Buat kita siapa? Kita yang hidup di akhir zaman ini, ya. Mulai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti tegaknya hari kiamat. Itu udah benar-benar Allah cukupi kita dengan ajaran ini. Mau kita tinggal di Indonesia, mau di Afrika, mau di Cina, mau di Rusia, mau di Arab Saudi, Qatar dan sebagainya, semuanya syariatnya sama. Ya. Semuanya kebutuhannya juga sama. Tidak pandang bulu dia orang mana, tinggal di masa apa, semuanya butuh hukum di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau memang Al-Quran ini sudah bersifat syamil, ya, universal, dia tidak perlu lagi diragukan, ya, kesempurnaannya, dan tidak perlu lagi ditambah-tambah atau dimodifikasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Mengada-ada dalam urusan agama, ya. Benar-benar apa yang dia ada-adakan itu, ya, apa yang dia kreasi itu dia anggap bagian dari agama, bukan sebatas sarana, bukan sebatas wasilah, bukan sebatas fasilitas. Mengadakan kajian dengan live streaming seperti ini termasuk mengada-ada dalam agama enggak nih? Kenapa enggak termasuk? Karena ini cuma fasilitas saja, sarana saja, ya. Cuma wasilah saja. Wasilah untuk apa? Untuk menyebarkan ada dakwah ini. Mungkin ada kawan kita yang enggak bisa hadir karena sedang sakit. Ada yang sedang dalam perjalanannya dan lain sebagainya, hingga bisa ikut menyimak, ya. Hingga akhirnya kalau nanti ada sarana yang lebih canggih daripada ini, nanti misalnya, ya, buka buku langsung live streaming begitu misalnya, ya, misalnya. Itu insya Allah kita akan beralih ke sarana itu, ya. Jadi adanya sarana ini bukan tujuan. Benar-benar seperti namanya cuma sarana saja, jembatan saja. Tersampaikannya dakwah ini ke cakupan yang lebih luas itu saja, ya. Adapun mereka-mereka yang mengadakan, ya, perayaan-perayaan tertentu yang tidak pernah ada di dalam Islam, tidak pernah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sebut itu sebagai sarana, ya, untuk mengingat Nabi SAW misalnya, jasa-jasanya dan sebagainya, itu sesungguhnya bukan lagi sarana, tapi sudah menjadi tujuan mereka, ya. Karena kalau ditawari solusi yang lain atau sarana yang lain, mereka nggak mau, ya. Saya maunya ini, gitu. Ya, saya maunya ibadah ini, perayaan ini. Padahal kalau memang sarana kemudian dialihkan kepada sarana yang lebih efektif, harusnya mau apa enggak? Harusnya mau, ya. Kamu bisa pergi haji dengan dua opsi kendaraan. Pertama kapal laut, kedua pesawat. Sementara ini yang mampu kamu beli tiket naik kapal laut. Nih saya tawari ada sarana baru nih. Namanya pesawat terbang. 9 jam insya Allah kamu sudah sampai di Saudi Arabia. Normalnya orang mau enggak ditawari yang lebih canggih? Mau, yang lebih efektif harusnya mau, ya. Jadi itu merupakan sarana, ya. Jadi harus dibedakan mana tujuan, mana sarana, ya.
Nah, kalau sarana tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk perkara dunia. Dan kita tidak meyakini kalau ngaji dengan live streaming kayak gini pahalanya lebih banyak, enggak kan? Pahalanya sama aja kan? Lebih banyak karena banyak yang nyimak gitu aja. Kemudian mereka ikut paham, mereka ikut mengamalkan karena itu, ya. Jadi bukan karena live streamingnya, bukan karena kameranya, bukan sama sekali, ya. Itu harusnya kita pahami dengan baik, hingga tidak sebagaimana yang disalahpahami oleh saudara-saudara kita, ya. Ketika kita menjelaskan ini, mereka biasanya balasnya dengan atau mengkanternya dengan sanggahan-sanggahan yang gitu-gitu aja. Ya udah, kamu kalau mau haji nggak usah naik pesawat, naik onta aja. Nabi SAW nggak pernah naik pesawat, naiknya onta, ya. Nggak usah kamu pakai pendingin ruangan, ya. Nggak usah kamu pakai pengeras suara, naik menara bikin meraing tinggi, ya, untuk adzan kamu sana. Ya, itu kan salah paham mereka semua, ya. Jadi bedakan antara mana yang tujuan, mana yang hanya sekedar sarana saja. Kalau sarana tidak dilarang. Kelima, berserah diri, taslim, ya. Patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Baik menolaknya itu dengan qiyas, perasaan, kasyf. Kasyf itu diterjemahkan oleh beliau iluminasi, atau kemampuan menyingkap tabir rahasia suatu yang gaib, ya. Ucapan seorang syekh, seorang ulama begitu, ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Jadi benar-benar harus sami'na wa ata'na, ya, terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas kita belum bisa melaksanakannya, setidaknya jangan pernah mengingkari. Setidaknya jangan pernah menolak. Ya, ibadah haji misalnya. Ibadah haji kan membutuhkan biaya yang besar. Bahkan terakhir ada usulan dinaikkan, ya, ONH-nya. Jadi berapa? 100-an? 95, Masya Allah. Kalau sekarang masih berapa? 50-an, 60-an. Ya, jadi 95 juta, makin susah. Ya. Kemudian ada orang nggak terima. Nggak terimanya gimana? Ini pemborosan, ya. Kenapa nggak sebaiknya kita alihkan saja buat membantu saudara-saudara kita yang ada di sini yang masih kebutuhan, yang masih punya kebutuhan yang belum terpenuhi, ya. Ini nggak efektif ibadah seperti ini, cuma pemborosan, ya, memperkaya Saudi Arabia dan lain sebagainya saja, ya. Ini berbahaya ucapan seperti ini, ya. Kenapa? Karena dia mengingkari seakan ibadah haji ini ibadah yang enggak benar gitu, ya. Karena menyedot dana terlalu besar. Menyedot dana terlalu besar ya karena qadarullah posisi kita jauh dari sana, ya. Kalau posisi kita enggak jauh dari sana juga insya Allah enggak sebesar ini biayanya. Ini karena memang qadarullah sangat jauh, kemudian juga butuh akomodasi yang begitu banyak, ya, berapa hari? 40 hari, ya. 40 hari dan lain sebagainya, maka akhirnya biayanya pun membengkak, ya. Kan ada dulu sempat ada yang komentar begitu. Orang liberal tuh, ya. Dia kritisi ibadah haji. Ya kurang lebih omongannya kayak tadi, ini pemborosan, ya. Kenapa enggak dialihkan saja untuk membantu orang-orang fakir miskin di negeri kita ini, ya. Yang dia soroti, yang dia kritisi uang yang keluar buat melaksanakan ibadah haji. Tapi uang yang keluar buat pelesiran, ke Paris lah, ya, ke Italia lah, ya, ke Yunani lah, kemana lah, enggak dia sentuh sama sekali, enggak dia ganggu sama sekali. Padahal orang yang pelesiran itu tujuannya cuma buat senang-senang aja. Ada nilai ibadahnya? Enggak ada. Bahkan bisa jadi pelesirannya itu bisa bernilai maksiat, ya. Karena dia pergi ke negeri orang kafir, tidak ada hajat sama sekali yang mendesak. Dia juga tidak punya ilmu agama yang bisa membentenginya dari syubhat orang-orang kufar. Ini kan nggak boleh, ya. Tapi sama sekali nggak disenggol, nggak diganggu. Yang diganggu malah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini yang bahaya. Kalau memang belum bisa, setidaknya jagalah omongannya, ya.
Jangan sampai ada rasa pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, itu yang berbahaya. Karena membenci syariat Allah Subhanahu wa taala bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Membenci syariat Allah Subhanahu wa taala bisa membuat iman pelakunya jadi batal. Ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian karena orang-orang munafikun itu enggak suka, benci terhadap syariat yang Allah turunkan, akhirnya Allah gugurkan semua amalan-amalan mereka. Ya. Makanya sekali lagi, kalau belum bisa melaksanakan, setidaknya jangan mengingkari. Harus ada penerimaan dulu. Oh iya, ini syariat Allah. Ya. Terlepas saya belum bisa, itu jadi PR bagi saya. Untuk saya benahi diri saya, mudah-mudahan ke depan semakin bisa melaksanakan syariat itu. Ya. Misalnya masalah poligami juga sama itu, ya. Ibu-ibu yang di luaran sana yang sama sekali nggak tahu ngajinya kemana itu. Itu benar-benar subhanallah, kalau udah ngomong masalah ini, itu seakan lupa dia itu orang Islam, ya. Ini bahaya. Sampai ya, bukan lagi ujung-ujungnya cuman kebutuhan syahwat saja, ya. Kalau memang kamu ingin mencontoh Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, ya nikahilah yang janda-janda begitu. Lo memang harus, ya. Lo memang salah kalau berpoligami untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Bahkan jangankan poligami, menikah untuk kali pertama itu untuk apa? Di antara tujuannya, ya memenuhi kebutuhan syahwatnya, ya. Untuk apa? Menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Salasun 'ala Allah ta'ala aunuhum." Ada 3 orang yang wajib Allah tolong. Yang wajib Allah tolong, pasti Allah tolong mereka. Salah satunya apa? An-nakih yuridul 'afaf. Seorang yang menikah ingin menjaga harga dirinya, kehormatannya, syahwatnya. Salah enggak berarti menikah untuk menjaga syahwatnya agar tidak jatuh dalam hal yang haram? Enggak salah. Untuk kali pertama saja enggak salah. Apalagi yang berikutnya. Dan memang itu tujuan pernikahan. Ya, untuk menjaga syahwat agar tidak terlampiaskan pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cuma sekedar contoh saja yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Kalau sudah enggak suka sama sebuah syariat itu komentarnya tajam sekali. Seakan lupa dia itu seorang muslim, harus tunduk terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai seperti itu. Apapun syariatnya, ini cuma sekedar contoh saja. Ya. Maka kalau belum bisa melaksanakan, jangan mengingkari, apalagi merendahkan orang yang sudah bisa melaksanakannya. Ya, apalagi mendiskreditkan orang yang sudah bisa melaksanakannya. Itu berbahaya karena apa? Bisa membuat iman kita batal, gugur di depan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kondisi imannya orang-orang munafik, ya. Jadi beda, ya. Makanya orang yang mengingkari kewajiban salat itu para ulama sepakat dia kafir. Walaupun dia masih salat. Tapi kalau ditanya salat yang 5 waktu itu hukumnya wajib enggak? Dia bilang enggak sih, ya. Lah kalau Bapak salat, ya saya mau salat aja, ya. Menurut Bapak wajib enggak? Enggak wajib. Orang seperti itu ulama sepakat kafir karena mengingkari. Poinnya di sana, ya. Adapun orang yang tidak salat karena alasan malas, kadang salat, kadang enggak. Nah, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, kafir atau tidak kafirnya. Karena dia masih menjaga i'tiqadnya, keyakinannya bahwa salat yang 5 waktu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Jadi keimanan itu kan kita tahu mencakup 3 hal, ya. Pengakuan dengan lisan, pengakuan dengan hati, pernyataan dengan lisan, dan pembuktian dengan perbuatan atau amalan, ya. Maka jangan sampai mengingkari syariat Allah karena kita tidak menyukainya. Dan kita enggak boleh enggak suka sama syariat Allah, ya. Walaupun kita belum bisa, seenggaknya jangan sampai enggak suka, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala benar tahu mana yang maslahat buat hambanya, mana yang mafsadat, ya, mana yang madarat. Ya, tidak meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan alasan apapun juga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum,
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sahabat-sahabat, kalau terjadi selisih pendapat, silang pendapat di antara mereka, mereka menjadikan Nabi SAW sebagai hakimnya, sebagai penengahnya. Apa yang diputuskan oleh Nabi, itulah yang akan dilaksanakan oleh para sahabat. Ya. Nah, sekarang Nabi SAW sudah meninggal, tidak bersama kita. Menjadikan Nabi SAW sebagai hakim dalam perselisihan kita, menjadikan Nabi SAW sebagai penengah di antara perselisihan kita, dengan cara menjadikan sunnahnya, hadis-hadisnya sebagai penengah. Ya, bukan kuburannya, ya, bukan makamnya, akan tetapi ajarannya, ya, peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita berbeda pendapat, ya, tentang masalah bersemayamnya Allah di atas arasy. Yang satu mengatakan Allah bersemayam, yang satu mengatakan Allah tidak bersemayam. Ya sudah, kembalikan saja. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah. Jadikan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yuk kita lihat sama-sama aja kepada ke Al-Qur'an ini. Apa yang Allah bilang di sini. Yuk kita lihat aja sama-sama apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnahnya. Ya, apa yang nanti kita dapati, yang kita jumpai, itulah yang menjadi keputusan atas perselisihan kita ini, ya. Apapun masalahnya, dia termasuk hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian selain menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai penengah di antara perselisihan mereka, apalagi yang harus mereka lakukan agar beriman? Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan. Gak boleh ada rasa ganjel, ya, harus benar-benar los. Nabi bilang A, ya A. Nabi bilang B, ya B. Jadi gak ada rasa gak terima, benar-benar harus terima, benar-benar pasrah terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Misalnya Nabi SAW menyabdakan bahwasanya ayah beliau di mana? Di neraka. Ya, kalau makainya perasaan, kita sih pengennya juga ayah beliau di surga. Ayah manusia terbaik, ibu manusia terbaik, Abdullah dan Aminah, ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi kalau kita pakai perasaan, kita juga pengennya ayah dan ibu beliau di surga. Karena Abdullah dan Aminah adalah orang tua manusia terbaik. Ya, nggak ada manusia terbaik melebihi Nabi SAW. Tapi Nabi udah bilang bahwa ayah beliau di neraka, kita mau apa? Masa mau nekat tentang sabdanya Nabi SAW hanya karena masalah perasaan kita, ya? Yang pengennya ayah Nabi di surga, yang pengennya ayah Nabi neraka, ibu Nabi di surga juga. Nah, jadi hal-hal semacam ini perlu memang kita latih diri kita untuk lebih mengedepankan keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun merugikan kita atau walaupun tidak menguntungkan kita. Beliau yang mengatakan sendiri, ya, wa qulil haqqa walau kana ala nafsika. Sampaikanlah kebenaran walaupun tidak menguntungkanmu, ya. Karena ada sebagian orang yang enggak mau menyampaikan kebenaran karena dianggap tidak akan menguntungkan dia, ya. Pakai ngomong sih lu. Ya. Jadi harus bayar kan sekarang kita, ya. Itu enggak benar. Nabi SAW bilang, sampaikan kebenaran walaupun enggak menguntungkan kamu sendiri. Ya, walaupun bahkan merugikan kamu, sampaikan, ya. Walaupun kamu harus menekan egomu, walaupun kamu harus menekan perasaanmu. Tapi kalau Nabi SAW bilang A, ya sudah A, hitam ya hitam, putih ya putih, ya. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim untuk berpaling dari keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut, tidaklah pantas bagi seorang mukmin juga mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara,
mereka masih timbang-timbang lagi. Masih pilih-pilih lagi, lakuin enggak ya, laksanain enggak ya, tinggalin apa enggak ya, enggak. Ya. Dan sikap mukmin sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, an yaqulu sami'na wa ata'na. Udah itu, ya. Nah, itu hal yang perlu kita latih terus pada diri kita ya, untuk benar-benar bersikap taslim, menerima penuh syariat Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah waktunya adzan isya ya. Nah, silahkan dikumandangkan adzan. Tapi kita ambil satu poin lagi. Yang keenam, dalil aqli, akal yang benar, yang masih lurus, yang masih sesuai dengan fitrahnya, akan selalu sesuai dengan dalil naqli. Naqli itu artinya syar'i, dalil yang dinukil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Pasti akan selalu berjalan selaras antara akal ya dengan syariat. Karena syariat ini datang justru sebagai ya hal yang menjaga kesehatan akal kita. Ya, kita sudah pernah sampaikan di dulu penjelasan atau kajian dengan kitab yang pertama. Misalnya syariat bertauhid saja, mengibadahi hanya kepada Allah, itu saja sudah cukup menjadi bukti bahwa perintah itu adalah juga untuk menjaga kewarasan akal kita, di mana kita hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah yang notabene-nya lebih lemah daripada kita, ya. Apakah itu hewan, apakah itu jimat-jimat, apakah itu kuburan, apakah itu benda pusaka, itu semua kan lebih lemah daripada kita, ya. Maka orang-orang yang menyembah hal-hal seperti tadi itu akalnya ya ada yang tidak beres, ya. Kok bisa-bisanya dia menyembah hal-hal yang lebih lemah dari dirinya sendiri, ya. Adapun kita yang muslim, mukmin, bertauhid, maka kita enggak salah alamat, ya. Kita hanya menghinakan dan menghambakan diri kepada zat yang memang jauh lebih sempurna dan kuat dari kita, ya. Jadi akal dengan syariat tidak pernah bertentangan. Sesuatu yang qat'i, pasti dari kedua dalil tersebut, dalil akal maupun naql, tidak ada pertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, beliau mengatakan apabila sepertinya, ya. Apa isyarat bahwa apa nih? Isyarat bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan. Tapi kalau sepertinya kok kayak ada pertentangan, sepertinya seakan kok seperti ada pertentangan, maka apa yang harus dilakukan? Maka dalil naqli, yaitu ayat ataupun hadis, harus didahulukan, harus dikedepankan ketimbang dalil akal, ya. Ya contohnya banyak masalah istiwa misalnya, ya. Istiwa artinya bersemayam. Dalil naqli, ayat dan hadis menyatakan Allah istiwa atau tidak istiwa? Istiwa. Ada sebagian akal orang atau akal sebagian orang menolak ini. Akalnya mengatakan kalau kita yakini Allah beristiwa di arasy, berarti arasy-Nya lebih besar daripada Allah. Dan ini enggak mungkin, karena Allah Maha besar. Dia bilang lagi, kalau kita yakini Allah beristiwa di arasy, berarti Allah butuh arasy. Dan ini enggak mungkin, karena Allah tidak pernah membutuhkan, Allah Maha kaya. Dia bentur-benturkan dengan akalnya. Walhasil akhirnya dia simpulkan Allah tidak beristiwa, ya. Dalil naqli mengatakan Allah di atas, ya. Tapi akal sebagian orang mengatakan tidak, Allah tidak di atas. Kalau Allah di atas, sebentar, atas di mana? Sementara kita tahu yang namanya bumi itu bentuknya bulat. Atasnya mana nih? Kita ngerasa yang di sini, kita yang di atas. Yang ada di bagian bawahnya kita, dia ngerasa dia yang di atas. Kita yang di bawah, ya. Berarti Allah nggak di atas, ya. Kan dia bentur-benturkan. Nah, kalau seperti ini sampai terjadi, ya, maka yang harus dikedepankan adalah dalil naqli.
dalil ayat atau hadis, ya, bukan akal kita. Kenapa? Karena namanya akal punya keterbatasan, ya. Dia tidak mampu menjangkau suatu hal tertentu. Mungkin saja. Kan ada di sini yang suka banget sama matematika. Bahkan bisa paham betul dengan matematika. Tapi sebagian yang lain bencinya bukan main sama matematika. Ya. Pokoknya kalau udah ketemu matematika udah momok aja itu, ya. Ketemu matematika seakan-akan harus berjihad fisabilillah, ya, kerahkan segala kemampuan, ya. Itu kan menunjukkan bahwa akal kita, ya, memiliki keterbatasan. Jangkauan satu akal seseorang, ya, berbeda dengan jangkauan akalnya orang lain, ya. Jadi kalau beliau tadi mengatakan apabila sepertinya terjadi kontradiksi antara nakli dengan akli, maka yang didahulukan haruslah nakli. Itu ayat atau hadis, dan ini sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras, yang sehat, yang masih sesuai dengan fitrah, enggak akan. Ya. Ya contohnya perintah tauhid itu aja udah paling gampang tuh, ya, perintah untuk bertauhid kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah saja. Itu kan enggak bertentangan dengan akal. Itu yang paling logis. Bahkan itu yang paling logis. Ya. Sementara meyakini Allah punya anak sangat enggak logis, ya. Meyakini Allah punya istri makin enggak logis lagi, ya. Meyakini Allah jadi manusia, wah tambah jauh ini, ya. Sejauh ini yang paling jauh, ya. Ya. Itu kan makin enggak logis, ya. Makanya subhanallah, dengan satu surat Al-Ikhlas saja itu sudah cukup untuk membuat kita kenal siapa pencipta kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada gambar Allah di mana-mana, enggak ada. Yang ada paling cuma tulisan saja, lafzul jalalah dalam kaligrafi itu saja. Gambar Allah enggak ada, enggak akan pernah. Jangankan gambar Allah, gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja enggak ada, enggak berani. Lah kok ada, ya, orang di agama lain berani gambar Tuhannya sendiri, berani bikin patung Tuhannya sendiri, ya. Ini kan sudah enggak logis, makin jauh dari logika yang sehat, ya. Kalaupun seolah-olah, lagi-lagi beliau mengatakan seolah-olah. Tadi mengatakan apa? Sepertinya, seakan-akan. Sekarang seolah-olah. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah maksum. Apa artinya maksum? Terjaga dari kesalahan. Ya, terjaga dari kesalahan. Cuma Al-Quran yang bilang di awal halamannya dengan apa? Zalikal kitabul la raiba fi. Ya. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun kitab-kitab yang lain, ini contohnya, ya, enggak berani menggaransi seperti itu. Coba buka halaman 4 nih. Halaman 4. Ya. Paragraf terakhir tuh. Paragraf terakhir baris keempat. Apa kata penulis hafizahullah taala? Oleh karena itu, ya, atau baris ketiga deh. Penulis mengakui masih banyak kekurangan. Ya, penulis mengakui masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu kritik, saran dan sumbangsi pemikiran dan seterusnya. Al-Quran bilang begitu enggak? Enggak. Setelah Al-Fatihah selesai, masuk surat Al-Baqarah, Allah mengatakan apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, langsung digaransi di awal. Dan manusia kan suka garansi kan? Ya. Enggak manis boleh balikin, ya kan? Sepet anyep boleh kembaliin, ya. Duren, ya. Boleh balikin, ya. Seneng kalau garansinya. Kalau enggak ada garansi enggak mau, ya. Al-Qur'an ada garansinya dari Allah Subhanahu wa taala, baru mulai aja dzalikal kitabul la raiba fi, ya. Makanya beliau mengatakan karena Al-Qur'an dan As-Sunnah sifatnya maksum, ya. Terjaga dari kesalahan, tidak mungkin salah.
Sedangkan akal tidak maksum, akal kita enggak maksum, bisa saja salah ya dalam menalar suatu permasalahan. Al-Qur'an dan As-Sunnah tetap ya konsisten, sedangkan akal inkonsisten ya, berubah-ubah dia. Hari ini beriman, besok naudzubillah sudah murtad. Hari ini masih kafir, besok sudah mu'allaf. Ada kan orang-orang seperti itu? Ada. Artinya apa? Namanya akal ini enggak stabil ya. Ya tidak konsisten. Al-Qur'an dan As-Sunnah sifatnya mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu. Wajib tunduk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Makanya yang belajar filsafat ini harus dipegang benar-benar ya. Walaupun dinamainya filsafat Islami lah katakan ya. Enggak ada ya. Filsafat ya. Filsafat. Taib sampai di poin ke-6 dulu, insyaallah ke-7-nya kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri silakan jika ada yang ingin bertanya. Taib sampai di sini kajian kita, alhamdulillah. Kita teruskan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.